Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam program Ramadan At-Taqwa Putri Berlian, berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Mukarramah Ustadzah Hajjah Abidah Nur Ali LC. Beliau juga merupakan Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri. Bagaimana Ustadzah, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ustadzah sudah berkenan dalam mengisi acara Ramadan kami pada hari ini. Baik, untuk tema yang kita pilih pada kesempatan kali ini yaitu seputar malam Lailatul Qadar, Ustadzah. Karena kita semua tahu bahwa 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan adalah puncak-puncak pengamalan ibadah kita yang tentunya akan sangat sayang untuk kita lewatkan. Untuk itu mari sama-sama kita langsung dengarkan pemaparan materi dari guru kita bersama Ustadzah Hajjah Abidah Nur Ali LC. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in al-waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ali ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada tim IT Sport At-Taqwa Putri yang telah memberikan waktu kepada saya pada acara Berlian berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Tema kali ini menyangkut masalah Ashur Awakhir, 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Sebab kita ketahui bahwa ada banyak hikmah-hikmah yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Di antaranya adanya wajib puasa, kemudian diturunkannya Al-Quranul Karim, kemudian adanya malam Lailatul Qadar, atau juga itikaf, dan salat tarawih. Itu adalah keistimewaan terdapat pada bulan suci Ramadan. Maka untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan begitu nikmat yang sangat besar untuk umat Nabi Muhammad. Pernah suatu hari ya, ada, ini kalau mungkin saya baca ya hadisnya ya. Ya, silakan coba. Ada hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Abbas, annahu zakara Rasulullah SAW rajulun zukir rajulun min Israil hamala silah ala atikihi bisabilillah alfa syahrin. Dari Atha bin Abbas bahwa disebutkan Rasulullah SAW, rajulun min Israil, ada seorang laki-laki dari Israil, hamala silaha, menyandang silah tuh, senjata, ala atikihi, di atas pundaknya, fi sabilillah, berperang jalan Allah Subhanahu wa taala, al-fashar, selama 1000 bulan. Fa'ajab Rasulullah, maka merasa takjub, terheran-heran, kok 1000 bulan menyandang, menyandang ya, tadi senjata di pundak tanpa pernah diturunkan. Perjalanan Allah. Ya. Maka Nabi watamanna ayyakuna matihi minal fadaili. Nabi bercita-cita, berkeinginan bagi umatnya mendapatkan fadilah di bulan suci Ramadan seperti halnya kaum-kaum terdahulu. Waqala baqra ya Rabb, wahai Tuhanku, jata ummati aksaral umami a'maran, Engkau jadikan umatku sepaling-paling pendek usianya, wa aqallahum a'malan,
dan paling sedikit amalnya, ibadahnya. Sementara kalau kaum dahulu usianya sampai 1000 tahun. Ya. Orang jelas Allah memang senjata. Sebenarnya kita ini paling pendek gitu usianya. paling pendek ya 63 tahun lah ya. Kalau udah 63 tahun dia bonus. Juga amalnya juga cuma sholat yang wajibnya 5 waktu. 5 waktu. Ya. Kemudian puasa cuma 1 bulan. Ya. Zakat cuma 2,5%. Ya. Ya enggak? Haji sekali seumur hidup. Betul. Itu kan kalau hitung-hitung umur kita nggak apa-apa yang ibadah kita. Maka Nabi itu berdoa supaya dikasih fadilah-fadilah untuk umatnya. Fa'atahullahu ta'ala lailatul qadri khairam min alfi syahrin. Maka Allah berikannya kepada Nabi Muhammad umatnya malam Lailatul Qadar yang dimana khairun ya lebih bagus daripada 1000 bulan. Allati hamal fi Israil silaha fisabilillah, yang dimana kaum Israel ya, membangun senjata perjalanan Allah selama 1000 bulan. Oleh ummatika, dan umatmu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini fadilah yang terbesar ya untuk Muhammad, bahwa dalam bulan Ramadan itu dan banyak Lailatul Qadar. Juga perlu diketahui ya, dulu waktu zaman dahulu ya, umat terdahulu kalau ingin mencapai derajat abid, abid adalah ahli ibadah, orang yang betul-betul hidupnya untuk ibadah ya. Ada lagi dikatakan apa ya hadisnya, innar rajula min man madha kana sama abidan illa iza abadallaha ta'ala afa syahrin. Sungguh laki-laki umat terdahulu, seorang atau perempuan laki-laki umat terdahulu kala tidak dinamai abidan, seorang abid ahli ibadah, illa iza abadallaha ta'ala afa syahrin, kecuali Allah kecuali dia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan baru mencapai derajat abid ahli ibadah. Fa'atallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala lailatan li ummatil muhammadiyati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Muhammad mana Lailatul Qadar. Inhum ahyauha kanu ahaqqu ya yusammu abidina min ulaikal ubadi. Jika mereka menghidupkan Lailatul Qadar itu ya, ada mereka itu paling berhak untuk diberi nama abidin. Abid. Hanya kita dalam Lailatul Qadar itu. Nah, nanti Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Ya enggak, kapan waktunya? Nah, itu yang akan dijelaskan. Cuma di sini dikatakan kita ini alhamdulillah Nabi Muhammad mendapatkan derajat abidin, ahli ibadah, hanya ada pada malam Lailatul Qadar. Ya, di mana umat terdahulu itu ibadah 1000 bulan. Sedangkan kita dikasihnya waktu 10 hari itu. 10 hari itu. Ya. Itu mendapat derajat abidin. Iya. Ya, ini barangkali yang bisa saya sebut. Baik, Ustazah. Ya, jadi kita pahami bahwa umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu 1000 bulan untuk mendapatkan gelar abidin tadi. Iya. Kalau umat Nabi Muhammad cukup 10 hari tadi. 10 hari terakhir itu. Oh iya. Jadi ini akan sangat disayangkan ya kalau kita umat Nabi Muhammad khususnya tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Baik, Ustazah. Nah, jadi kita lebih masuk ke dalam inti materi kita. Jadi kapan, Ustazah, tepatnya kalau memang kita sering dengar 10 malam terakhir itu setiap hari kah gitu ya? Iya. Terjadi apa artinya amalan-amalan yang harus kita laksanakan itu pada hari keberapa atau memang harus setiap hari? Iya. Kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu terjadi? Iya, untuk masalah waktu ya. Iya. Memang tidak ada spesifik ya. Hari tanggal berapa, cuma dikatakan asrul awakhir ya, asrul awakhir ya. Tapi begini ya, ada yang mengatakan ya, ini istilah ulama ya, ada yang mengatakan bahwa katanya ya, Lailatul Qadar itu dikata ada ulama yang mengatakan apa, zahaba ba'dhum ila annaha da'iratun fis sanati kulliha. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sepanjang tahun, sepanjang tahun ada Lailatul Qadar. Ada juga ya. Ya. Cuma ini tentu ya pada yang lemah ya. Ya. Kemudian ya ihtal faqaluna inna fi ramadana. Kata apa? Berpendapat itu terjadi pada bulan Ramadan.
Tapi hal hiya fi kulli syahr Ramadan, apakah dia itu pada bulan Ramadan full Iya 30 30 hari itu. au fil asyr awakhir minhu faqat, atau pada 10 terakhir bulan Ramadan saja. Ya. Nah ini kan ya, ada hilal perhatikan ya, ada mengatakan sepanjang tahun ya ada Lailatul Qadar, tapi ini tentu ya sangat lemah ya dapatnya. Kemudian mengatakan sepanjang bulan Ramadan. Ya. Nah, yang ketiga terdapat hanya pada akhir 10 akhir terakhir bulan suci Ramadan. Nah, ini yang terbanyak yang jumhur ulama ya pendapatnya mengatakan apa? Ya, bahwa terjadi apa namanya itu Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, cuma 10 terakhirnya ini waktu tanggal 1, 2, 3 ya. Nah, dikatakan apa ya, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada apa katanya? Khassaha bil autari. Autar itu malam-malam ganjil. Dikatakan malam-malam ganjil. Begitu masuk tanggal 20, 21 mungkin saja bisa. Iya. Ya, 22 enggak, 23 mungkin, 24 tidak, 25. Ya, 25 tidak mungkin 27 kan ya. Berarti di malam ganjil gitu Ustazah. Malam-malam ganjil. Iya, malam ganjil. Ada ini enggak Ustazah? Ciri-cirinya gitu ya. Tadi jadi supaya kita memang benar-benar apa ya? Mengetahui bahwa pertama kita malam 10 hari terakhir. Kedua malam ganjil. Apakah ada ciri-ciri yang lebih spesifik gitu Ustazah tanda-tandanya? Ya, sebelumnya ya sebelum kita masuk pada ciri-cirinya ya. Baik. Nah, kenapa Allah merahasiakan? Kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu? Ya. Hanya kan malam-malam ganjil saja. Itu kan masih umum gitu ya. Iya, hanya kan malam ganjil saja kan. Nah, apa hikmahnya? Kok Allah ngatur aja 21 misalnya? Atau 23 misalnya kan ya kan? Enaknya begitu kan? Nah, ini dikatakan di sini ya. Ada 3 soal alasan, yang saya ambil satu saja lah, singkat waktu ya. Untuk apa ya? Liyajtahidu fi talabiha wal timasiha, agar supaya mereka itu ijtihad, berusaha semaksimal mungkin dalam mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Fayanalu bidzalika ajrul mujtahidin, maka mereka mendapatkan pahala-pahala orang yang mujtahidin, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, jadi kalau nggak ditentukan malamnya, misalnya malam 21, nah orang nanti hanya mengerjakan malam itu saja. Jadi tujuannya supaya kita bergiat ibadah kapanpun lah istilahnya begitu ya. Yang penting malam ganjil kita tingkatkan lagi. Nah itu yang dilakukan Rasulullah SAW setiap terakhir bulan Abdul Akhir ya, setiap malam ganjil selalu kata apa? Syadda mi'zarahu. Nabi selalu mengencengkan tali ikat pinggangnya gitu ya. Nah, kemudian membangunkan istri-istrinya, anak-anaknya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu tuh. Ya, jadi kalau ditentukan nanti mungkin orang ya udah hanya pada hari itu saja gitu ya. Itu saja itu kan. Nah, dalam usul fikih kita kan apa katanya ada kaidah usul fikih ya. Ajruka ala qadri nasibika. Ya. Ajruka ala qadri nasibika. Pahalamu, ganjaran pahalamu sekedar kadar ya usahamu. Kalau usaha kita ya tadi asal-asalan segitulah. Tapi kalau sungguh-sungguh lebih banyak juga nanti lebih banyak dapat lagi. pahalanya. Apalagi memang amal ibadah puasa selama 10 tahun dilipat gandakan menjadi sekian kali lipat. Iya, sampai tidurnya aja kata ibadah. Tidurnya aja ibadah, tidurnya ibadah, diamnya bertasbih gitu kan. Apalagi yang kita isi malam-malam itu ya dengan kesungguhan dalam beribadah, kita sholat ya, tahajud dan sebagainya. Ya, adapun tadi ciri-cirinya ya. Ciri-ciri apakah malam itu itu saja. Malam Lailatul Qadar kan gitu ya, gitu kan. Ya. Nah, kita kan memang sebagai manusia ya makhluk lemah ya nggak tahu persisnya kapan, hanya Allah yang tahu. Tapi memang di dalam hadis dikatakan apa? Ada ciri-cirinya katanya ya. Di antara ciri-cirinya, udah ada apa katanya ya?
annaha bilujjatin samhatin la haratin wala baridatin ya'dhu fiha ma'ul bihari. Tanda-tandanya diantaranya yaitu apa? Udara sangat samha itu artinya la barid wala har, tidak dingin, tidak panas, sejuk. Sejuk begitu ya Ustazah ya? Iya, sejuk, enggak panas, itu enggak dingin. Kemudian air di laut juga ya'zubu fiha ma'ul bihar. Air di laut yang biasanya dingin, biasanya asin gitu kan ya. Bisa asin, mungkin saat terjadinya Lailatul Qadar itu ada kalau kita bahasanya apa? Enak ya. Lebih apa? Tawar betul. Tawar ya, lebih terasa tawar gitu. Lebih terasa tawar ya. Mungkin kali kita belum pernah mencicipi air laut. Ini diantaranya tuh katanya. Ya'dzubu fiha ma'ul bihar. Wa takunu syamsu sabihatuha bayda. Matahari di pagi harinya bayda, putih, naqiyah, bersih. Artinya langit cerah begitu cerah, ya. terang. Ya, la syu'a. Tidak ada pantulan yang panas. Ya. Itu diantara ciri-ciri umumnya lah. Ya, ciri-ciri umumnya itu. Nah, maka dianjurkan kalau udara seperti begitu enak, sejuk, tidak panas, tidak dingin. Pagi-pagi hari itu sudah menampakkan cahayanya yang terang gitu kan. Maka kita ya dianjurkan untuk apa katanya? Ayyajtahida fil ibadati du'a'i yaumaha. Ijtihad, berusaha sungguh-sungguh dalam ibadah dan berdoa yaumah, mulai harinya itu. Nih, misalnya kan bisa tanggal pagi nih, 22 malam ini bisa 23 misalkan itu pagi udah patah udah ada kan? Atau udah ada tuh tanda-tandanya. Di situ kita sudah harus maksimal ya, ibadahnya dan berdoa tuh. Juga malam harinya kama jatahidu fi lailatiha, sebagai juga sama ya, harus lebih bersungguh lagi dalam malam harinya. Insyaallah yadriku fadlaha, akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Iya. Kemudian nanti kalau misalkan mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya ciri-ciri tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Lalu kira-kira apa fadilahnya Ustazah? Fadilah kita itu mengejar ibadah yang maksimal, kemudian sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar, fadilahnya. Ya. Di dalam surah Al-Qadar ya, dikatakan Allah Subhanahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Rukuhum min afyusan tanazzalul malaikati warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Itu langsung Allah yang menjelaskan fadilah daripada bulan Lailatul Qadar itu. Inna anzalna, kami telah turunkan ya di malam bulan puasa Ramadan ada Lailatul Qadar. Kemudian untuk lebih paham lagi ya, wa ma adraka ma, Allah berikan satu pertanyaan. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Ya. Langsung Allah memberikan tuh jawabannya. Ya. Tafsirnya lah ya. Ya. Tafsir dari Lailatul Qadar itu apa dia? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi itu malam baik daripada 1000 bulan. Apa yang terjadi malam itu? Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Turun malam itu malam Lailatul Qadar ar-ruh, malaikat Jibril ya. Apa yang mereka turun bi amrin salam. Dan membawa satu perkara, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan Lailatul Qadar akan mendapatkan salam. Apa salam? Nah, dikatakan kitab ini dikatakan salam. Apa salam? Salam ada 3 di sini ya. Dikatakan apa? Salam al-barakah, keberkahan. Salam rahmah, malam mendapatkan rahmat Allah. Dan salam bahasa Indonesia, salam damai, sejahtera, selamat. Nah, itu ya, kalau orang bisa mendapatkan menggapai Lailatul Qadar ya bi amri salam hatta matla'il fajr, akan mendapat keberkahan malam, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga malam salam itu kedamaian, ketenangan,
tangan jiwa, Iya. keselamatan diri kita, keluarga kita, anak kita. Juga jangan lupa minta keselamatan juga negara kita, itu insya Allah. Ya. Dan tentunya ya orang bisa seperti ini, ada yang harus dijalani ya Sasania ya. Baik, Ustaz. Nggak bisa kita hanya ya mungkin ya ada orang mengatakan apakah harus Lailatul Qadar itu di rumah misalnya kan? Ya. Apa di masjid Harus ke atau di mana? masjid, Ya. ya. Ya tergantung orangnya ya sebetulnya sih. Tapi yang paling maksimal Ya. kita bisa lakukan itu yaitu tentu kita menjalani itikaf. Ya, itikaf di masjid. Ya. Lalu 21, 23. 23. Kita mau tidur, sama. Tapi beliau itu enggak. Pojok. Udah begitu lagi. Setiap malam mengganjil.